Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Basalamah Kota Tegal yang saya hormati dan saya muliakan, terutama para asatidz, para tokoh, para sepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di satu majelis yang insya Allah selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah kehadiran kita, barokah keikhlasan kita untuk hadir di tempat ini, di masjid ini, Allah memberkahi umur kita, Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi rezeki kita, meluaskan rezeki kita, melunasi hutang kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ba'du ahli al-ilm thalathatun min asbabil iflas fid dunya qabla al-akhirah. Ada 3 perkara, dan 3 perkara ini menakutkan. Min asbabil iflas fid dunya qabla al-akhirah, yang menyebabkan hidup kita ini bangkrut sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia dulu sudah bangkrut, sudah mengalami kebangkrutan. Apalagi nanti ketika menghadap Allah, illam yatub, jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, al-imtina' an ikhrajiz zakah. Enggan untuk mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Al-mumtani' an ikhrajiz zakah yu'adzibuhullah fid dunya bi umur. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan Allah siksa di dunia sebelum ke akhirat ini. Akan Allah siksa di dunia bi umur, dengan beberapa siksaan. Yang pertama, an la yubarikallahu lahu fi rizqih. Allah tidak akan memberkahi rezekinya. Allah tidak akan memberkahi hartanya. Jadi yang kita punya, harta yang kita makan, yang masuk ke dalam perut istri kita, yang masuk ke dalam perut kita, yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, rumah yang kita tempati, barang-barang yang kita beli, tidak ada berkahnya. Ini mumtani an ikhrajiz zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini di dunia. Jadi harta kalau tidak berkah, bagaimana? Ya, tidak ada manfaatnya. Wa yusallitallahu alaihi al-faqr wal hajah wal amrad. Allah akan memberikan kepadanya al-faqr, hidup dalam kefakiran, hidup dalam kekurangan, dan hidup dalam menghadapi penyakit. Ini orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini berbahaya, Pak. Ya, azabnya di dunia. Dan rata-rata orang yang dagang lupa dengan zakat perdagangannya. Orang yang bertani lupa dengan zakat pertaniannya. Orang yang beternak lupa dengan zakat peternakannya. Orang yang nyimpen uang sampai ratusan juta, sampai miliaran, bahkan sampai triliunan di bank, dia lupa dengan zakatnya. Jadi zakat itu bukan hanya satu, bukan hanya zakat fitrah.
Zakat fitrah itu zakatul abdan, zakat fitrah itu mudah. Setiap Ramadan habis masuk hari raya Idul Fitri, malam takbir, kita malamnya takbiran, kita rata-rata mengeluarkan zakat fitrah, enteng. Dan setiap kita mesti ingat. Kita ingat semua dengan zakat fitrah karena berbondong-bondong orang mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Yang afdal dikeluarkan zakat fitrah itu ba'da sholatis subuh qabla sholatil Aid. Yang paling afdal waktul fadilah. Waktu fadilahnya itu setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdal untuk keluarkan zakat fitrah. Karena di situ orang lagi butuh-butuhnya. Nah, ini wajib dikeluarkan. Orang yang punya kelebihan harta di hari itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan waktunya? Qabla ghurubis syams yaumil Aid. Waktunya itu sampai sebelum tenggelamnya matahari hari raya Idul Fitri. Jadi habis sholat Id, nggak masalah dikeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai datang waktu maghrib. Kalau waktu maghrib sudah datang belum keluarkan zakat fitrah, keluarkan setelah maghrib, tidak apa-apa. Godoan, bukan adaan. Jadi ada godoknya zakat fitrah. Saking apanya? Saking pentingnya, saking wajibnya, sampai ada godoknya seperti sholat ini. Ya kan zakat itu terkenalnya apa? Ukhtus sholah, adik perempuannya sholat. Allah selalu kan dalam Al-Quran kalau bicara sholat setelahnya bicara apa? Iya, pasti bicara zakat. Nah, ada zakat amwal. Ya, ada perdagangan, ada pertanian, ada peternakan, ada zakatun naqden, emas dan perak. Ini ada mayagu magamahuma, yang menduduki tempat emas dan perak, rupiah, dolar, ringgit dan lain sebagainya. Ini semuanya ada zakatnya. Nah, ini yang banyak lalai orang yang berdagang ini. Berdagang kapan wajib zakatnya? Setelah setahun dagang. Walaupun modalnya cuma 10.000 atau 20.000 dagang. Contoh, saya punya modal 50.000. Contoh ini. 50.000 sedikit apa banyak? Sedikit. Untuk dagang sedikit. Bisa untuk dagang apa saya modal 50.000? Cilok bisa. Ya, saya beli adonannya, saya beli minyaknya, beli alat-alatnya, ya. Atau masaknya di rumah kalau belum punya alat untuk keliling, jual seadanya di tetangga, laku hari itu. Sampai akhir tahun saya jadi juragan cilok. Akhir tahun saya jadi bos cilok. Orang semua ngambil sama saya. Cilok laris. Di akhir tahun kalau saya hitung urudut tijarah, barangnya dan keuntungannya selain uang yang saya pakai untuk kebutuhan hidup saya sama keluarga saya, bisa untuk membeli emas senilai atau seberat 82 gram murni antam 24 karat. Berarti saya sudah punya kewajiban zakat. Walaupun modalnya berapa? 50.000, nggak ada urusan sama modal. Yang penting akhir tahunnya sudah jadi juragan apa belum? Hasilnya sudah banyak apa belum? Keuntungannya dan modalnya sudah kumpul apa belum? Selain yang untuk kebutuhan hidupnya, yang untuk kebutuhan hidup nggak usah dihitung. Ini wajib dikeluarkan. Jadi pedagang itu harus ngitung. Dagang Muharram nih, ini sekarang bulan Muharram. Dagang bulan Muharram nih, akhir Muharram. Tahun depan dihitung semuanya. Ada enggak itu uangnya, keuntungannya di bank, yang disimpan, yang dipegang, semuanya sama barangnya dihitung. Kalau sampai nisab, keluarkan zakatnya. Ya. Yang lebih orang banyak lupa lagi, petani. Sebab petani itu begitu panen langsung dikeluarkan, enggak nunggu setahun. Begitu panen langsung sisihkan untuk zakat. Wajib. Kalau enggak, kalau lupa dengan masalah seperti ini, satu saat bakal pailit. Satu saat bakal apa? Bangkrut. Ya, ini kita harus waspada ini.
Jadi karena kita berkecimpung dengan itu semua. Kalau nggak dengan dagang, dengan ternak. Kalau nggak dengan ternak, dengan apa? Tani. Ya kan? Ada yang dagang tanah, ada yang dagang rumah, ada yang dagang buku, ada yang dagang macam-macam. Hampir semua orang berdagang. Semuanya ada zakatnya. Ada. Seandainya semua orang keluarkan zakat, nggak ada orang miskin. Seandainya orang dagang semuanya itu, toko-toko yang besar itu keluarkan zakat semua, nggak ada orang miskin. Ketutup semua, orang bisa makan semua. Tapi mereka lupa dengan apa? Dengan zakat. Lihat orang-orang yang miliaran uangnya. Lihat pejabat yang uangnya di bank miliaran. Kalau keluarkan zakatnya, nggak ada orang miskin. Ya, mereka lupa dengan zakat. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak ngerasa dosanya apa. Padahal dosanya tidak ingat dengan apa? Dengan zakat. Ini masalah zakat, masalah penting. Karena ini kewajiban. Ya, min arkanil Islam, termasuk rukun Islam. Kemudian yang kedua yang membuat hidup seseorang bisa bangkrut, aklu malil irith dzulman, memakan harta waris secara zalim. Memakan harta waris secara zalim, bukan bagiannya diambil. Apa Rasulullah katakan? Man dzalama qaida shibrin minal ard tuwigahu min sab'i aradin. Orang yang menzalimi saudaranya sendiri satu jengkal tanah saja, satu jengkal, mau buat pondasi, satu jengkal dia menzalimi saudaranya. Tuwigahu min sab'i aradin. Itu dari mulai satu jengkal itu dan berapa meternya, sampai 7 lapis bumi itu akan dijadikan api dan akan dilipatkan kepadanya, akan dililitkan kepadanya. Satu jengkal, gimana yang 1 meter? Gimana yang sampai ratusan meter menzalimi saudaranya? Ini hak saya, bukan hak kamu. Dulu orang tua saya sudah mewasiatkan ke saya. Saya kasih tahu masalah wasiat. Wasiat sama hibah itu bedanya sedikit. Tapi sebelum saya terangkan ini, kapan warisan itu boleh dibagi? Warisan itu paling akhir. Al-huquq al-muta'alliq bitarikatil mayyit. Ada hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit ini. Ada berapa? Ada 4. Ada 5, yang paling akhir itu waris. Jadi saya sebutkan 4. Yang pertama, al-huquq al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Ada hak yang terkait dengan harta peninggalan. Apa itu hak yang terkait dengan peninggalan si mayit? Seperti gadai. Jadi ini orang dulu waktu hidup gadaikan barang. Ini gadai diselesaikan dulu urusannya. Jangan dibagi dulu warisannya. Atau gadainya diambil atau dia penerima gadai. Jangan dijual terus dibagi warisannya. Terus ahli warisnya senang, ada mobil banyak, gadai semua. Selesaikan dulu ini urusannya. Kalau sudah selesai, baru nanti derajat yang kedua, mu'anut tajhiz. Apa itu mu'anut tajhiz? Mu'anut tajhiz itu urusan-urusan yang urusannya dengan kuburan, bil ma'ruf, seperti kain kafan. Itu diambilnya dari harta itu peninggalannya, kecuali perempuan. Kalau yang meninggal perempuan, lakinya yang nanggung, bukan diambil dari peninggalannya si perempuan ini. Jangan mengurangi harta warisnya, tidak boleh. Lakinya, suaminya yang mengeluarkan kain kafannya, ya, biaya penguburannya, semuanya itu. Itu mu'anut tajhiz bil ma'ruf. Ya, yang sesuai dengan keadaan si mayit ini, miskin apa kaya ya. Jangan orangnya kaya tapi kasih kainnya cuma 1, cuma kafannya. Jadi kalau kaya ya 3, paling jangan melebihi 3 juga. Kemudian apa? Ad-duyun al-mursalah fi dhimmah, hutang-hutangnya. Baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah didahulukan. Contoh,
ada orang sudah daftar haji. Ya, sekarang kan daftar haji ngantrinya lama. Iya, 40 tahun. Allahu Akbar. Daftarnya umur 60. Nggak sampai itu pasti udah. Iya, sudah game duluan tuh. Itu berarti begitu brojol itu bayi daftarkan haji itu. 40, umur 40 dia berangkat itu. Tapi kalau umurnya 40 belum sentuh sampai 80 ya. Insyaallah. Nah, sudah daftar haji berarti dia sudah punya kemampuan. Ya, cuma antriannya belum sampai. Ini jangan dibagi warisannya, dibadali. Jangan diambil depositonya, ya, kemudian dibagi warisan, enggak, dibadalkan hajinya. Karena ini sudah punya hutang kepada Allah. Ya, termasuk juga zakat. Punya kewajiban zakat, belum keluarkan zakat, sudah keburu mati. Berarti punya hutang sama siapa? Punya hutang sama Allah. Bayar hutangnya. Punya hutang sama manusia. Ada catatan-catatannya. Kita kalau hutang itu harus dicatat loh. Takutnya kita mati, orang nggak tahu. Semua orang mau nanti nagih hutang gimana? Dicatat sama fulan sekian, hatta 1000 perak. Catat. Ya, taruh di bawah bantal itu. Barangkali malam itu mati nggak bangun lagi kan udah ada catatannya itu. Ya, malah sebagian ulama mengatakan kitabatul wasiyah tutilul umur. Menulis wasiat sebelum tidur itu memanjangkan umur, bukan mempercepat mati. Kita kan kalau tulis wasiat takut mati. Tidak usah takut mati. Nulis wasiat. Kalau kita mau tidur tulis wasiatnya, ingat-ingat. Oh, tadi siang saya pinjam uang sama fulan, tambahi berarti catatannya. Sama fulan bin fulan 50.000. Catat tutilul umur, memanjangkan umur. Ya. Jadi kalau yang ingin panjang umur nanti malam ya pada tulis wasiat. Catati semua itu utang-utangnya, catati di buku apa namanya? Ya diareknya atau di buku apanya. Jangan dikunci buku diareknya. Catatnya jangan di handphone. Handphonenya dikunci nanti nggak ada yang bisa buka. Ya, catat di buku supaya ahli warisnya tahu. Jadi diselesaikan dulu hutangnya. Kemudian wasiat yang terakhir. Jadi tidak boleh dibagi dulu wasiat. Nah, wasiat ini apa bedanya dengan hibah? Bedanya tipis. Kalau hibah, ini soalnya persengketaan masalah waris ini dalam masalah hibah dan wasiat ini kebanyakan. Makanya saya terangkan. Dan hampir rata-rata yang saya bagi keluarga warisan, tidak ada yang tidak bertengkar. Semuanya bertengkar gara-gara ini wasiat. Yang pertama, yang perlu dicatat, wasiat untuk ahli waris itu tidak sah. Wasiat untuk ahli waris tidak sah. Bedanya begini. Contoh saya punya anak. Saya bilang, "Nak, ini rumah buat kamu." Saksinya ini fulan saksinya dicatat. Berarti ini rumah miliknya siapa? Milik anak saya dikala saya masih hidup. Saya sudah nggak punya hak lagi terhadap rumah ini. Karena sudah saya kasih. Seperti saya kasih apa ke jenengan, apa saya boleh minta lagi? Nggak boleh, sudah dikasih. Sama, cuma ini yang dikasihkan rumah, tanah, sama saja. Mau kasih rumah, mau kasih mobil, mau kasih barang, apa aja. Ya, selesai. Sudah mati, tidak bisa ada ahli waris nuntut ini. Karena sudah keluar dari kepemilikannya. Kalau wasiat gini, nah nanti rumah ini buat kamu kalau saya sudah mati. Beda nggak? Kalau hibah itu di masa hidup sudah dilepas. Tapi kalau hibah yang dikaitkan dengan kematian, ini namanya wasiat. Nanti rumah yang saya tempati ini nanti buat bontot saya. Kalau saya sudah mati, ini berarti apa? Wasiat untuk ahli waris nggak bisa. Kenapa ahli waris nggak boleh terima wasiat yang semacam ini? Karena berpotensi memutuskan silaturahim seumur hidup. Seumur hidup putus silaturahimnya. Nggak main-main ini loh.
Sampai mati, ini anak-anaknya nggak akan akur. Saya jamin. Karena sudah melanggar perintah Allah. Ini syariat yang harus ditegakkan siapapun. Dan antum tahu, kalau mayit sudah mati, apalagi kaya orangnya, itu setan ifrit mengirim bala tentara sebanyak-banyaknya untuk ahli waris supaya bertengkar, supaya nggak terima. Yang asalnya soleh bisa jadi nggak soleh nanti saat itu. Nggak sedikit kan ustadz, kiai, tokoh masyarakat yang dikenal soleh ternyata ribut masalah apa? Nggak sedikit itu, banyak. Nggak sedikit. Dan ini hati-hati loh. Ini kalau sudah ada yang meninggal, itu ifrit kirim ribuan bahkan jutaan. Ya. Jadi wasiat untuk ahli waris masa. Wasiat itu bolehnya masjid, boleh. Madrasah, boleh. Wakaf, boleh. Oh, ini tanah saya wakafkan untuk madrasah, boleh. Itu pun bolehnya cuma sepertiga dari hartanya. Al-wasiyah bitsuluts famadunahu li ajnabi. Boleh mewasiatkan untuk selain ahli waris hanya sepertiga atau kurang dari sepertiga untuk wakaf masjid, madrasah, majelis taklim atau apa saja yang urusannya dengan kebaikan. Ya, untuk apa, bangun apa untuk musafir, terserah, bebas. Yang penting untuk kebaikan. Ini boleh hanya sepertiga. Jadi kalau ada orang di masa hidupnya mengatakan begini, nanti kalau saya mati, harta saya semuanya, yang rumah, yang sawah, yang di bank, yang emas, semuanya untuk masjid itu. Mati, hartanya nggak bisa semuanya untuk masjid. Hanya berapa? Sepertiga. Selebihnya untuk ahli waris. Dibagi. Setelah 4 ini selesai, baru dibagi warisannya. Kapan baginya? Secepatnya bagi warisan. Nggak boleh lama-lama bagi warisan. Sebab nanti seburu ada yang meninggal lagi. Nanti repot lagi baginya. Jadi waris itu harus cepat baginya. Jadi ini terkadang di masyarakat kita ini salah paham, Pak. Kalau ada anaknya pulang mondok mungkin, atau lebih ngerti karena ngaji, kemudian dia ngomong sama orang tuanya, ini warisan cepat-cepat dibagi biar selesai. Jadi yang di alam kubur itu sudah tenang, maksudnya udah nggak ada keterkaitan dengan yang hidup sudah. Ini malah marah, mati belum lama aja udah ribut masalah waris. Bukan ribut supaya selesai, supaya nggak ribut. Sebab kalau terlalu lama, nanti anak cucunya bakal ribut masalah terus itu, ke bawah itu terus. Kalau nggak dibagi, secepatnya nggak dibagi, keburu ada yang meninggal lagi, nanti anaknya terus, nanti sampai anak cucunya itu bertengkar terus. Makanya sekarang apa? Kadang ada keluarga dekat, anak sama anak udah nggak kenal, udah kayak orang lain. Ada nggak begitu? Banyak. Wal'iyadzubillah. Itu gara-garanya apa? Orang kalau berani ngerebut waris yang bukan haknya, tunggu aja. Pasti ada saatnya dia hidup menderita. Pasti. Ditonton aja kalau orang rebut waris. Pasti. Sebelum meninggalnya pasti akan merasakan kesusahan. Itu sudah pasti. Kalau dibagi rata boleh nggak, Ustaz? Mungkin ada yang tanya di sini. Kalau dibagi rata boleh? Dibagi rata boleh. Dengan syarat semua ahli waris setuju. Kalau ada satu orang aja nggak setuju, nggak bisa. Harus dibagi secara syariat. Karena ini wasiat Allah dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahasanya Allah itu yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian manusia. Langsung wasiatnya dari Allah, nggak main-main ini. Waris itu nggak ada hitungannya, manusia itu nggak ada. Semua sudah dihitung oleh Allah dalam surat An-Nisa, bukan nanti ayat waris. Yang ngitung itu semuanya Allah. Nggak ada campur tangan manusia sedikit pun. Makanya ilmu waris kitabnya kecil-kecil. Kitab ilmu waris kecil-kecil. Kenapa?
Jarang ikhtilaf ulama. Perbedaan pendapat antara ulama tidak ada, sedikit sekali. Karena hitungannya sudah paten, nggak bisa diudik-udik, sudah langsung Allah yang hitung dalam Al-Quran. Jadi kalau berani menentang itu, menentang wasiat siapa? Wasiat Allah. Siap-siap aja, hidupnya menderita. Ya, lo kalau ada yang mengungkit selama ini hibah, ini harus mendatangkan saksi. Kalau nggak mampu mendatangkan saksi, berarti itu harta waris. Makanya saya dari katakan kalau mau hibahkan kepada anak, datangkan saksi. Kalau bisa yang masih muda-muda saksinya, supaya nanti di kemudian hari orang tuanya sudah wafat, saksinya masih ada dengan tulisan hitam di atas putih bahwa rumah ini, mobil ini, barang ini sudah dipindah tangankan ke anaknya atau ke siapa. Hibah, bukan wasiat, beda lagi. Kalau wasiat dari awal memang sudah nggak sah. Jadi harus dari apa? Wasiat yang nggak sah harus tidak dijalankan. Ini diantara wasiat yang nggak boleh dijalankan ini, karena wasiatnya sudah tidak sah. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini masalah penting Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan masalah main-main ya, ini masalah serius dan urusannya dengan kehidupan bersaudara, bersilaturahim, supaya nggak putus silaturahim. Berbahaya sekali. Yang ketiga, yang membuat kita bangkrut, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga berbahaya. Ya, siapa yang sering makan harta anak yatim? Laki-laki yang menikahi janda yang punya anak kecil, hati-hati. Yang paling banyak itu. Atau panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka santunan anak. Hati-hati ini. Kalau open donasi harus hati-hati, harus teliti. Open donasi harus teliti. Ini yang untuk operasional pengajiannya, yang ini khusus santunannya. Jangan digabung-gabung. Nanti kalau digabung-gabung susah baginya. Jadi yang santunan ini, yang mau nyumbang juga yang jelas. Ini kamu nyumbang untuk operasional apa untuk anak yatim? Jadi harus pinter, jadi panitia harus pinter. Coba kalau masuk ke dalam perutnya gimana? Innama ya'kulu fi butunihim. Yang dimakan itu api loh, bukan harta. Ini nggak main-main. Yang jadi panitia bagus, jadi panitia seperti itu, azim, sebuah pahala yang luar biasa. Tapi hati-hati dengan harta anak yatim, karena donasinya untuk siapa? Untuk anak yatim. Jadi harus pinter ya kalau jadi panitia Makanya saya juga kalau dipanggil acara santunan anak yatim, saya itu kan dipaksa, terima amplop itu dipaksa. Itu saya ragu-ragu mau terimanya, takutnya. Iya, dari donasi-donasi itu. Jadi ini berbahaya Pak. Harus hati-hati. Yang menikahi janda juga hati-hati. Ini ada anak yatimnya. Kalau ada orang ngasih untuk anak yatim berarti haknya siapa? Anak yatim. Loh kalau kita ikut ngurusi apa kita nggak boleh makan? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ngurusi orang kaya, orang punya, falyasta'fif. Jangan makan sama sekali. Kalau bisa ngasih, nyantuni, nyekolahkan. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang ngurusi orang fakir, boleh ikut makan bil ma'ruf. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk gaya, nanti buat beli NMAX, nggak boleh. Gaya itu namanya, sekedar motor untuk ngantar sekolah, bukan untuk gaya, bukan. Atau mungkin sepeda untuk antar sekolah anak yatim ini, untuk cari nafkah, ya, untuk keberlangsungan hidupnya, tidak masalah. Tapi kalau untuk gaya, tidak bisa. Buat beli handphone yang mahal handphonenya. Tidak bisa. Ya, ini hati-hati loh masalah
anak yatim. Ini langsung Allah dalam Al-Quran ancamannya. Jadi kalau yang main-main dengan hartanya anak yatim, siap-siap apa? Bangkrut di dunia sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 perkara ini yang kita harus hati-hati, dan ini paling banyak, ya, ini paling banyak dilakukan. Masalah anak yatim paling banyak. Kadang ada yang ini saya lihat di Jakarta ini paling banyak, ya. Gini loh, ada santunan anak yatim, ini meyatimkan diri. Ada orang-orang yang mendaftarkan menjadi anaknya itu yatim, padahal abahnya masih ada. Itu banyak itu. Nanti dia dapat santunan. Banyak sekali itu di Jakarta, banyak sekali. Atau yang keliling itu kaleng, ya, untuk sedekah anak yatim. Nanti masuk dalam perutnya gimana itu? Nanti hidup menderita terus itu nanti. Ya, di dunia menderita, nanti di akhirat kalau nggak tobat menderita. Tobatnya susah, cari orangnya, kasih orangnya yang dulu dizalimi mana, karena mengambil haknya orang, haknya anak yatim lagi. Jadi susah, tobatnya itu susah. Itu 3 itu tadi susah semua tobatnya. Zakat susah, ya. Terus apa tadi, waris juga susah, apalagi sudah banyak yang meninggal. Anak yatim juga susah. Jadi hadirin jamaah pengajian Masjid As-Salamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada, harus ngerti, harus ngaji terus supaya kita selamat dunia akhirat, supaya kita nggak menderita nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu ada 4 golongan manusia. Ada abdun razaqahullahu ilman wa malan. Ada orang yang dikasih rezeki oleh Allah rajin ngaji. Terus kemampuan ada. Maksudnya kehidupan, kemampuan hidup ada. Uangnya ada, ngajinya rajin. Wa hadza bi afdhalil manazil. Ini orang yang paling afdal. Uang ada, berkecukupan hidupnya, dan ngajinya rajin. Ini yang paling afdal orang seperti ini. Kenapa? Hartanya tidak akan kemana-mana, mesti ke sesuatu yang bagus. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada abdun razaqahullahu malan, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Gak punya kemampuan hidup dia. Untuk sedekah banyak gak bisa, untuk bangun masjid gak bisa, untuk haji gak bisa, untuk umrah gak bisa. Secukupnya aja. Tapi ngajinya kentang. Istiqomah majelis ta'lim itu istiqomah majelis ilmu. Ini nanti ketika menghadap Allah, lihat buku amalan, dia bingung. Saya gak pernah haji kok ada pahala haji. Saya gak pernah bangun masjid ada pahala bangun masjid. Saya nggak pernah umroh, ada pahala umroh. Saya nggak pernah sedekah ke anak yatim, sedikit saya kalau sedekah. Tapi kok ada pahalanya? Kata Allah, kamu dulu sering lihat orang-orang kaya yang bangun masjid. Kamu dulu sering lihat orang-orang kaya yang pergi haji, tapi kamu hanya bisa nganter. Kamu hanya bisa ngomong di dalam hati, ya Allah, kalau saya punya uang banyak, saya santuni anak yatim ini semua. Kalau saya punya uang banyak, kalau terus, tapi nggak pernah diberi kemampuan oleh Allah. Mungkin bisa jadi Allah Maha tahu ya. Kalau dimampukan oleh Allah, jadi bisa jadi nggak ingat mungkin. Akhirnya miskin terus, meninggal di dunia miskin. Tapi karena ngaji terus, ngerti amaliyah-amaliyah yang luar biasa, pulang menghadap Allah jadi orang yang paling kaya. Ya, orang haji belum tentu nganter haji tiap tahun. Tapi orang yang nggak mampu haji bisa jadi nganter haji terus tiap tahun. Setiap nganter orang haji, nganter orang umroh, ngerentes dia. Akhirnya pahalanya ditulis terus. Makin banyak orang yang haji kalah itu. Nanti hidup di akhirat dalam keadaan kaya menghadap Allah, walaupun di dunia miskin. Yang paling ngenes ini 2.
Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Duitnya akeh tapi orang pernah ngaji. Uangnya banyak, melimpah, tapi ngaji nggak pernah. Mau ada panggung dangdut, kalau saya panggungnya, saya sound systemnya, saya biduannya, nanti giliran nyawer paling banyak nyawernya. Iya, melun joget pisan. Allahu akbar walillahil hamd. Pakai kopiah putih kadang. Ada enggak? Ada, banyak itu di YouTube tuh saya lihat. Ya salam. Nggak ngaji, nggak tahu ilmunya. Kayak gitu buat bangga-banggaan. Di dunia kaya dia, tapi nanti menghadap Allah jadi orang yang paling miskin. Wallahiyazubillah. Yang paling ngenes yang terakhir. Wis melarat orang gelem ngaji. Lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Di dunia sudah melarat, tidak dikasih rezeki oleh Allah banyak, dan tidak dikasih, nggak hadir majelis taklim, nggak mau. Wis melarat, orang ngaji, akhirnya hari ini wong nyawer. Kalau lihat orang nyawer, ya salam. Kalau saya lebih kaya, kalau saya kaya, saya bisa lebih dari itu nyawernya. Gerentesnya sing ora apik. Niatnya itu yang nggak bagus, dicatat semua oleh Allah sampai meninggal. Miskin dunia, miskin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang pertama tadi ya. Ini masail muhimmah, ini perkara-perkara yang penting sekali tadi ya. Jadi yang bagi at-taharruz, harus menjaga hati ya, menjaga ilmu yang kita dengar dengan mengamalkan, harus betul-betul mengamalkan. Setan itu nggak mau kita ngamalkan ilmu yang seperti itu, khususnya yang urusan dengan harta. Nggak mau, ngalah itu susah. Jadi kita harus legowo. Ya ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah itu bisa jadi menang. Ya pokoknya kalau urusan waris mendingan ngalah daripada ngerebut. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun singkat manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah min qalin bil amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.